Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Tomiris. Ketika Cyrus telah mencapai penaklukan Babilonia, dia memiliki keinginan untuk membawa Masagetai di bawah kekuasaannya. Sekarang Masagetai dikatakan sebagai bangsa yang besar dan suka berperang, tinggal di sebelah timur, ke arah terbitnya matahari, di seberang sungai Arases, dan di seberang Isedonians. Oleh banyak orang mereka dianggap sebagai ras Scythian. Dalam pakaian dan gaya hidup mereka, Masagetai mirip dengan Scythians. Mereka bertarung dengan menunggang kuda dan berjalan kaki, tidak ada metode yang aneh bagi mereka, mereka menggunakan busur dan tombak, tetapi senjata favorit mereka adalah kapak perang. Lengan mereka semuanya terbuat dari emas atau kuningan. Untuk ujung tombak, mata panah, dan kapak perang, mereka menggunakan kuningan, untuk tutup kepala, ikat pinggang dan ikat pinggang, dari emas. Begitu juga dengan hiasan kuda mereka memberi mereka pelindung dada dari kuningan, tetapi menggunakan emas di tali kekang, pahat, dan pelat pipi. Mereka tidak menggunakan besi atau perak, karena tidak ada di negara mereka, tetapi mereka memiliki banyak kuningan dan emas. Berikut ini adalah beberapa kebiasaan mereka, setiap laki-laki hanya memiliki satu istri, namun semua istri dimiliki bersama, karena ini adalah kebiasaan Masagetai dan bukan Scythians, seperti yang salah dikatakan oleh orang Hellenes. Kehidupan manusia tidak secara alami dekat dengan orang-orang ini, tetapi ketika seseorang menjadi sangat tua, semua kerabatnya berkumpul dan mempersembahkannya sebagai persembahan, menawarkan pada saat yang sama beberapa ternak juga. Setelah kurban mereka merebus daging dan berpesta, dan mereka yang mengakhiri hari-harinya dengan demikian dianggap paling bahagia. Jika seseorang meninggal karena penyakit, mereka tidak memakannya, tetapi menguburnya di tanah, meratapi nasib buruknya karena dia tidak datang untuk dikorbankan. Mereka tidak menabur biji-bijian, tetapi hidup dari ternak mereka, dan dari ikan, yang banyak terdapat di Arases. Susu adalah apa yang terutama mereka minum. Satu-satunya dewa yang mereka sembah adalah matahari, dan kepadanya mereka mempersembahkan kuda sebagai kurban, di bawah gagasan memberikan kepada dewa tercepat dari semua makhluk fana. Saat ini Masagetai diperintah oleh seorang ratu, bernama Tomiris, yang pada kematian suaminya, mendiang raja, naik tahta. Kepadanya Cyrus mengirim duta besar, dengan instruksi untuk merayu dia di pihaknya, berpura-pura ingin mengambilnya menjadi istri. Tomiris, bagaimanapun, sadar bahwa itu adalah kerajaannya, dan bukan dirinya sendiri, yang dia rayuan, melarang para pria untuk mendekat. Cyrus, oleh karena itu, menemukan bahwa dia tidak memajukan rencananya dengan tipu daya ini, berbaris menuju Arases, dan secara terbuka menunjukkan niat bermusuhannya, mulai bekerja untuk membangun jembatan tempat pasukannya dapat menyeberangi sungai, dan mulai membangun menara di atas perahu yang akan digunakan di jalur itu. Sementara pemimpin Persia sibuk dengan pekerjaan ini, Tomiris mengirim seorang bentara kepadanya, yang berkata, "Raja Media, berhentilah menekan usaha ini, karena Anda tidak dapat mengetahui apakah yang Anda lakukan akan benar-benar menguntungkan. Untuk Anda, berpuaslah untuk memerintah dengan damai kerajaan Anda sendiri, dan bersabarlah melihat kami memerintah atas negara-negara yang menjadi milik kami untuk diperintah. Namun, saya tahu Anda tidak akan memilih untuk mendengarkan nasihat ini, karena tidak ada yang kurang dari Anda lebih diinginkan daripada kedamaian dan ketenangan. Datanglah sekarang, jika Anda sangat ingin bertemu dengan Masagetai, tinggalkan kerja keras Anda yang tidak berguna untuk membuat jembatan, mari kita mundur 3 hari perjalanan dari tepi sungai. Dan apakah Anda bertemu dengan Anda tentara, atau, jika Anda lebih suka memberi kami pertempuran di sisi Anda, mundurlah dari jarak yang sama." Cyrus, atas tawaran ini, memanggil para pemimpin Persia, dan menyampaikan masalah itu di hadapan mereka, meminta mereka untuk menasihati dia apa yang harus dia lakukan. Semua suara mendukung dia membiarkan Tomiris menyeberangi sungai, dan berperang di tanah Persia. Tapi Croesus Telidian, yang hadir pada pertemuan para kepala suku, tidak menyetujui nasihat ini. Karena itu dia bangkit, dan dengan demikian menyampaikan perasaannya yang menentangnya, "Oh, Rajaku, aku sudah berjanji sejak lama, bahwa,
seperti Zeus telah menyerahkanku ke tanganmu, aku akan, dengan kekuatan terbaikku, menghindari bahaya yang akan datang dari rumahmu. Aduh, penderitaanku sendiri, dengan kepahitannya, telah mengajariku untuk melihat bahaya dengan tajam. Jika kau menganggap dirimu abadi, dan pasukanmu adalah pasukan abadi, nasihatku pasti akan dibuang padamu. Tetapi jika Anda merasa diri Anda sebagai laki-laki, dan penguasa laki-laki, pertama-tama perhatikan ini, bahwa ada roda tempat urusan manusia berputar, dan gerakannya melarang orang yang sama untuk selalu beruntung. Sekarang tentang masalah di tangan, penilaian saya bertentangan dengan penilaian konselor Anda yang lain. Karena jika Anda setuju untuk memberikan pintu masuk musuh ke negara Anda, pertimbangkan risiko apa yang dijalankan. Kalah dalam pertempuran, dan dengan demikian seluruh kerajaan Anda hilang. Karena, pasti, Masagetai, jika mereka memenangkan pertarungan, tidak akan kembali ke rumah mereka, tetapi akan maju melawan negara bagian kekaisaran Anda. Atau, jika Anda memenangkan pertempuran, mengapa? Maka Anda menang jauh lebih sedikit daripada jika Anda berada di seberang sungai, di mana Anda dapat mengikuti kemenangan Anda. Karena kekalahan Anda, jika mereka mengalahkan Anda di tanah Anda sendiri, harus diatur dalam kasus yang sama. Kalahkan pasukan mereka di sisi lain sungai, dan Anda dapat mendorong sekaligus ke jantung negara mereka. Bukankah memalukan bagi Cyrus putra Cambyses untuk pensiun sebelum dan menyerah pada seorang wanita? Oleh karena itu, saran saya adalah kita menyeberangi sungai, dan mendorong maju sejauh mereka akan jatuh ke belakang, kemudian berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik dari mereka dengan siasat. Saya diberitahu bahwa mereka tidak mengenal hal-hal baik di mana orang Persia hidup, dan belum pernah merasakan kesenangan hidup yang luar biasa. Mari kita siapkan pesta untuk mereka di perkemahan kita, biarkan domba disembelih tanpa tugas, dan cangkir anggur diisi penuh dengan minuman keras yang mulia, dan biarkan segala macam hidangan disiapkan, lalu tinggalkan pasukan terburuk kita, mari kita mundur ke arah sungai. Kecuali jika saya sangat salah, ketika mereka melihat ongkos yang baik disiapkan, mereka akan melupakan semua yang lain dan jatuh ke dalamnya. Maka tinggal kita melakukan bagian kita jantan. Cyrus, ketika kedua rencana ditempatkan berlawanan di hadapannya, berubah pikiran, dan lebih memilih nasihat yang diberikan Croesus, kembali untuk menjawab Tomiris bahwa dia harus pensiun, dan bahwa dia akan menyeberangi sungai. Karena itu dia pensiun, seperti yang dia lakukan, dan Cyrus memberikan Croesus ke dalam perawatan putranya Cambyses, dengan tanggung jawab yang ketat untuk menghormatinya dan memperlakukannya dengan baik, jika ekspedisi gagal, dan mengirim mereka berdua kembali ke Persia, menyeberangi sungai dengan pasukannya. Malam pertama setelah perjalanan, saat dia tidur di negara musuh, sebuah penglihatan muncul padanya. Dia sepertinya melihat dalam tidurnya anak tertua dari putra Hystaspes, dengan sayap di pundaknya, membayangi Asia dengan satu sayap, dan Eropa dengan sayap lainnya. Sekarang Hystaspes, putra Arsames, adalah ras Achaemenidae, dan putra tertuanya, Darius, pada saat itu baru berusia 20 tahun, karena tidak cukup umur untuk pergi berperang, dia tetap tinggal di Persia. Ketika Cyrus terbangun dari tidurnya, dan membalikkan penglihatan itu dalam benaknya, baginya itu bukan masalah ringan. Karena itu dia memanggil Hystaspes, dan membawanya ke samping berkata, "Hystaspes, putramu diketahui berkomplot melawanku dan mahkotaku. Aku akan memberitahumu bagaimana aku mengetahuinya dengan pasti. Para dewa menjaga keselamatanku, dan peringatkan saya sebelumnya tentang setiap bahaya. Sekarang tadi malam, saat saya berbaring di tempat tidur, saya melihat dalam penglihatan anak tertua dari putra Anda dengan sayap di pundaknya, membayangi Asia dengan satu sayap, dan Eropa dengan sayap lainnya. Dari sini dapat dipastikan, di luar semua kemungkinan keraguan, bahwa dia terlibat dalam suatu komplotan melawan saya. Kembalikan Anda segera ke Persia, dan pastikan, ketika saya kembali dari menaklukkan Masagetai, untuk menyiapkan putra Anda sebelum saya, sehingga saya dapat memeriksanya." Jadi Cyrus berbicara, dengan keyakinan bahwa dia dikomplot oleh Darius,
Tetapi dia melewatkan arti sebenarnya dari mimpi itu, yang dikirim oleh Tuhan untuk memperingatkannya, bahwa dia akan mati saat itu juga, dan bahwa kerajaannya akhirnya akan jatuh ke tangan Darius. Histaspes membuat jawaban untuk Cyrus dalam kata-kata ini, surga melarang, Baginda, bahwa harus ada kehidupan Persia yang akan berkomplot melawan Anda. Jika ada orang seperti itu, semoga kematian cepat menyusulnya. Anda menemukan Persia ras budak, Anda telah menjadikan mereka orang bebas, Anda menemukan mereka tunduk pada orang lain, Anda telah menjadikan mereka penguasa semua. Jika sebuah penglihatan mengumumkan bahwa putra saya berlatih melawan Anda, saya menyerahkan dia ke tangan Anda untuk menangani seperti yang Anda inginkan. Histaspes, ketika dia menjawab demikian, menyeberangi Arases dan bergegas kembali ke Persia, untuk mengawasi putranya Darius. Sementara itu Cyrus, setelah maju 1 hari perjalanan dari sungai, melakukan seperti yang disarankan Croesus kepadanya, dan meninggalkan sebagian pasukannya yang tidak berharga di kamp. U-200 berangkat dengan pasukan baiknya menuju sungai. Segera setelah itu, sebuah detasemen Massagetai, sepertiga dari seluruh pasukan mereka, dipimpin oleh Spargapises, putra Ratu Tomiris, muncul, jatuh ke atas tubuh yang ditinggalkan oleh Cyrus, dan atas perlawanan mereka menempatkan mereka ke pedang. Kemudian, melihat jamuan telah disiapkan, mereka duduk dan mulai berpesta. Ketika mereka telah makan dan minum sampai kenyang, dan sekarang tenggelam dalam tidur, orang Persia di bawah Cyrus tiba, membantai banyak orang, dan bahkan membuat lebih banyak tahanan. Di antara yang terakhir adalah Spargapises sendiri. Ketika Tomiris mendengar apa yang telah menimpa anak laki-lakinya dan pasukannya, dia mengirim seorang pemberita kepada Cyrus, yang dengan demikian berbicara kepada sang penakluk, "Kamu Cyrus yang haus darah, jangan bangga pada kesuksesan yang buruk ini, itu adalah jus anggur yang, ketika Anda meminumnya, membuat Anda sangat marah, dan ketika Anda menelannya, mengeluarkan kata-kata yang begitu berani dan jahat ke bibir Anda, racun inilah yang Anda gunakan untuk menjerat anak saya, dan dengan demikian mengalahkannya, bukan dalam pertarungan terbuka yang adil. Sekarang dengarkan apa yang saya sarankan, dan pastikan saya menasihati Anda untuk kebaikan Anda. Kembalikan putra saya kepada saya dan dapatkan Anda dari tanah tanpa cedera, menang atas sepertiga dari tuan rumah Massagetai. Menolak, dan saya bersumpah oleh matahari, penguasa berdaulat dari Massagetai, haus darah seperti Anda, saya akan memberi Anda darah." Untuk kata-kata dari pesan ini, Cyrus sama sekali tidak memperhatikan. Adapun Spargapises, putra ratu, ketika anggur habis, dan dia melihat tingkat malapetaka, dia meminta Cyrus untuk membebaskannya dari ikatannya, kemudian, ketika doanya dikabulkan, dan belenggu diambil dari anggota tubuhnya, segera setelah tangannya bebas, dia menghancurkan dirinya sendiri. Tomiris, ketika dia menemukan bahwa Cyrus tidak mengindahkan nasihatnya, mengumpulkan semua kekuatan kerajaannya, dan memberinya pertempuran. Dari semua pertempuran di mana orang barbar terlibat di antara mereka sendiri, saya menganggap ini yang paling sengit. Berikut ini, seperti yang saya mengerti, adalah caranya. Pertama, kedua pasukan berdiri terpisah dan menembakkan panah mereka satu sama lain. Kemudian, ketika anak panah mereka kosong, mereka menutup dan bertarung satu lawan satu dengan tombak dan belati, dan dengan demikian mereka terus berjuang untuk waktu yang lama, tidak ada yang memilih menyerah. Akhirnya Massagetai menang. Sebagian besar pasukan Persia dihancurkan dan Cyrus sendiri jatuh, setelah memerintah selama 9 dan 20 tahun. Pencarian dilakukan di antara yang terbunuh atas perintah ratu untuk tubuh Cyrus, dan ketika ditemukan dia mengambil kulit, dan mengisinya penuh dengan darah manusia, dia mencelupkan kepala Cyrus ke dalam darah kental, berkata, "Saat dia menghina mayat itu, aku hidup dan telah menaklukkanmu dalam pertarungan, namun olehmu aku hancur. Karena kamu mengambil anakku dengan tipu muslihat, tetapi dengan demikian aku menepati ancamanku, dan memberimu darahmu." Dari sekian banyak kisah berbeda yang diberikan tentang kematian Cyrus, yang saya ikuti ini tampaknya paling layak saya beri penghargaan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.